bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Nabi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslina Berdasuda. Saya akan mempresentasikan tentang pesan kepemimpinan dalam kisah Tahlud. Dosen pengampu yaitu Bu Siti Munawati SHG. Pendahuluan yaitu saya akan membacakan pendahuluan. Pendahuluan adalah kepemimpinan merupakan amanah besar dalam Islam sebagaimana manusia ditugaskan sebagai khalifah di bumi. Al-Quran menampilkan banyak teladan pemimpin, salah satunya Tahlud dalam surat Al-Baqarah ayat 246 sampai 251. Allah memilih Tahlud bukan karena keturunan atau kekayaan, tetapi karena ilmu, kekuatan, dan amanahnya. Kisah ini menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati didasarkan pada kompetensi dan ketakwaan, bukan status sosial. Nilai-nilai kepemimpinan Tahlud tetap relevan untuk membangun pemimpin berintegritas, adil, dan beriman di era modern. Saya akan membacakan konsep kepemimpinan dalam Al-Quran. 1. Kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar kekuasaan, tetapi amanah dan tanggung jawab moral. 2. Dasarnya tetap terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan surat An-Nisa ayat 58. 3. Prinsip utama kepemimpinan Qurani, amanah, keadilan, dan takwa. Prinsip kepemimpinan Qurani: 1. Ilmu dan kebijaksanaan. 2. Keadilan. 3. Musyawarah. 4. Keteladanan. 5. Akuntabilitas. Dimensi spiritual kepemimpinan. 1. Kepemimpinan yang berlandaskan takwa. 2. Surat Al-Hajj ayat 41. Pemimpin yang menegakkan salat, zakat, dan amar ma'ruf nahi munkar. 3. Spiritualitas, sumber integritas moral. Kisah Tahlud dalam tafsir klasik. Al-Tabari. 1. Al-Tabari, pemilihan Tahlud sebagai ketetapan ilahi. Ibnu Katsir, menolakkan Bani Israel karena faktor harta dan keturunan. 3. Nilai utama legitimasi kepemimpinan berdasarkan ilmu dan moralitas. Daftar modern tentang Tahlud. Syahid Qutb. Tahlud, sistem pemimpinan beriman dan adil. Quraisy Shihab, pemimpin ideal, perpaduan antara rasionalitas dan spiritualitas. Relevansi kepemimpinan berbasis nilai moral. Ujian kepemimpinan. Ujian sungai menyaringkan moral dan disiplin. Hanya pasukan yang sabar dan beriman yang bertahan. 3. Simbol ujian kekuasaan dan godaan duniawi. Nilai-nilai kepemimpinan Tahlud: iman dan takwa, tawakal, keadilan dan amanah, keteladanan dan disiplin, keberanian moral, spiritualitas. Relevansi kisah Tahlud dengan kepemimpinan modern. Meritokrasi, yaitu kepemimpinan berbasis
kemampuan. 2. Tantangan moral dan kekuasaan. 3. Keseimbangan akal dan hati. 4. Transformational leadership. Kesimpulannya adalah kisah Talut dalam Al-Quran memberikan pelajaran penting bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang kekuasaan atau keturunan, melainkan tentang ilmu, iman, dan amanah. Talut dipilih oleh Allah karena kecerdasannya, kekuatannya, dan keteguhannya dalam menegakkan keadilan kepemimpinan. Dalam perspektif Al-Quran menuntut keseimbangan antara kemampuan rasional dan kesadaran spiritual agar seorang pemimpin dapat bertindak adil, bijak, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai kepemimpinan Talut seperti kejujuran, disiplin, keberanian, moral, dan keteladanan tetap relevan untuk membangun pemimpin yang berintegritas di era modern. Dengan meneladani prinsip tersebut diharapkan lahir kepemimpinan yang berorientasi pada kemaslahatan dan diridai oleh Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.